ilmu syaraf. Dalam kesempatan yang insyaallah barokah ini kita akan mempelajari tentang ilmu syaraf. Tapi terlebih dahulu untuk mengetahui apa itu ilmu syaraf, kita harus tahu dan mengenal daripada seluk-beluk dan pengertian dari ilmu syaraf itu sendiri. Pertama, apa itu ilmu syaraf? Di sini ilmu syaraf adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata ke bentuk lain. Itu adalah pengertian daripada ilmu syaraf secara general. Kemudian dalam kitab Al-Kailani, yaitu disebutkan i'lam anna tashrifa fil lughati taghayyiru wa fi syunati tahwilu asli wahida ila amsilati mukhtalifati lima'ani maqsudah la tahsulu illa bi. Yang mana maksudnya di sini adalah ketahuilah bahwasanya yang dinamakan tasyrif atau syaraf menurut bahasa adalah perubahan, sedangkan menurut istilah adalah pengkonversian asal bentuk yang satu kepada contoh-contoh bentuk yang berbeda-beda untuk tujuan menghasilkan makna-makna yang dimaksud, yang mana tidak akan berhasil tujuan makna tersebut kecuali dengan contoh-contoh bentuk yang berbeda-beda. Maksudnya di sini adalah ilmu tasrif atau syaraf, yang mana dalam pengertian bahasa itu adalah perubahan, dan pengertian istilah adalah pengkonversian. Maksudnya di sini adalah dari satu bentuk kata atau mufradat itu bisa dikonversi dalam bentuk mufradat yang lain, tetapi dengan inti makna yang sama, tetapi kegunaannya berbeda. Di situ. Oke. Kemudian, dan inilah contohnya. Ibaratkan sebuah bentuk bangunan yang lama atau rumah lama, ya kan? Asal mula bangunan itu seperti yang bangunan kuno ini, kemudian bisa berubah menjadi sebuah bangunan rumah yang modern. Kalau kita contohkan lagi dengan sebuah mufradat, misalkan mufradat nasyarah, telah menolong, ya kan? Kemudian bisa berubah menjadi sebuah mufrad yansuru, akan dan sedang menolong, artinya berbeda. Itulah yang dimaksud daripada ilmu syaraf, yang mana tadi dari apa menurut pengertian bahasa yaitu perubahan. Dari lafadz nasara berubah menjadi lafadz yansuru. Dan juga bisa contoh lain seperti lafadz ghafara yaghfiru. Di situ. Oke, selanjutnya yaitu kita harus tahu siapa pengarang ilmu syaraf itu. Nah, di sini jadi pertanyaan. Kita harus tahu siapa pengarang ilmu syaraf itu, karena dalam berbagai literatur sudah banyak menyebutkan daripada pengarang ilmu syaraf itu bermacam-macam pendapat, ya kan? Mungkin dari pendapat saya atau dari pendapat mas-mas atau mbak-mbak atau saudara yang lainnya pakar ilmuwan, silakan. Berbeda itu wajar, bertujuan untuk menambah yang namanya referensi. Oke, menurut sini pengarang ilmu syaraf adalah Mu'az bin Muslim al-Khara. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 87 Hijriah. Yang mana Mu'az bin Muslim al-Khara,
yang wafat pada tahun 87 Hijriah atau 187 Hijriah, yang mana Suyuti menyatakan Abu Ja'far yang menjabat sebagai ketua pemerintahan saat itu berkata, Mu'az bin Muslim al-Khara, nama lengkapnya. Dia adalah seorang ahli nahwu terkenal dan dia juga yang mengarang ilmu sorof. Itu yang dikatakan daripada Suyuti. Dan pada saat itu Abu Ja'far sebagai ketua pemerintahan mengabarkan kepada rakyatnya bahwa pengarang ilmu sorof yang terkenal adalah Mu'az bin Muslim al-Khara, dan dia juga yang menyusun susunan kata-kata sesuai kaidah bahasa Arab. Situ. Sedangkan menurut sumber lain itu ada yang mengatakan bahwasanya pengarang daripada ilmu sorof itu adalah Mazin Abu Usman Bakar al-Mazain al-Bashir yang wafat pada tahun 248 Hijriah. Yang mana nama terakhir inilah yang dikenal paling identik dengan tasrif. Yang mana pada zamannya jajaran ulama lain yang terkenal sebagai pakar tasrif generasi awal yaitu Abu Afta Usman bin Jaini yang wafat pada tahun 392 Hijriah, Abu Umar Usman bin Umar atau yang dikenal dengan Ibnu Al-Hajib, Abu Al-Hasan Ali bin Mu'min bin Al-Unsuru, kemudian ada Muhammad bin Abdullah bin Malik, dan juga ada Fakhruddin Ahmad bin Al-Hasan Al-Jarabaridi. Di situ banyak perspektif yang lain yang mengatakan penemu-penemu daripada ilmu sorof itu atau tasrif. Itu menurut saya. Kemudian setelah itu yang perlu kita ketahui adalah apa saja yang dibahas dalam ilmu sorof itu. Yang jelas yang dibahas dalam ilmu sorof itu pada umumnya mungkin yang kita ketahui yaitu sebuah wazan dan mauzun. Atau wazan dikatakan sebab patokan, pedoman, ya kan, ketika kita mentasrifkan sebuah mufradat yang diartikan mauzun di situ. Oke. Apa saja yang dibahas dalam ilmu sorof itu? Yang pertama ada tasrif as-sulasi mazid. Nah, di sini tasrif as-sulasi mazid dapat diartikan sebagai fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Nah, di situ maksudnya fi'il dari 3 huruf yaitu semua jumlah mufradat itu hanya terdiri daripada 3 huruf. Kemudian tasrif atau fi'il rubai mujarrad dan tasrif atau fi'il rubai mazid. Nah, ini dimaksud dengan fi'il rubai mujarrad atau tasrif rubai mujarrad, yaitu kalimat fi'il yang mazidnya memuat 4 huruf asal dan bebas dari huruf tambahan. Gitu. Sedangkan fi'il atau tasrif rubai mazid yaitu kalimat yang fi'il mazidnya memuat huruf lebih dari 4 huruf dengan rincian yang 4 berupa huruf asal, sedangkan yang lainnya berupa huruf tambahan di situ. Kemudian selanjutnya yang dibahas dalam ilmu sorof atau tasrif yang yaitu al-huruf al-zaidah fi al-sulasi al-mazid. Ini yang dimaksud dengan al-huruf al-zaidah al-sulasi al-mazid, yaitu huruf-huruf atau tambahan yang ada di dalam fi'il atau sorof sulasi mazid. Itu yang akan dibahas di dalam az-ziyadu fi al-sulasi al-mazid. Kemudian selanjutnya yang dibahas dalam ilmu sorof itu al-huruf az-zaidah atau huruf tambahan di dalam fi'il rubai al-mazid. Kemudian ada al-jamid wal al-mushtaq fi
fi al-fi'li wal ismi. Nah, al-jami' dan al-mushtaq yang ada pada fi'il dan yang ada pada isim. Gitu. Nanti di sini akan kita bahas dalam video selanjutnya dalam pembahasan-pembahasan yang ada dalam ilmu shorof itu. Dan selanjutnya ada al-sahih wa al-mutlaq pada isim, al-sahih dan al-mutlaq. Al-sahih itu yang benar, seperti itulah. Nanti akan pembahasnya ada sendiri di video berikutnya. Kita akan lebih fokus pembahasannya. Kemudian ada al-sahih wa al-mutlaq pada fi'il sulasi dan fi'il rubai. Dan al-idgham pada isim. Kemudian ada al-i'lal wa dan al-ibdal pada isim. Kemudian al-idgham juga pada fi'il dan al-i'lal pada fi'il dan al-ibdal pada fi'il. Seperti itu yang kira-kira yang akan dibahas dalam ilmu amsilatut tasrif atau ilmu shorof. Itu materi-materi yang saya akan dibahas. Dan materi tadi yang saya sebutkan tadi, sekiranya ada 10 materi tadi, 12 materi tadi maksudnya. Itu kita akan bahas di video-video selanjutnya. Oke. Kemudian apa kegunaan daripada ilmu shorof itu? Kegunaan ilmu shorof itu untuk mengetahui bentuk dasar suatu kata dengan segala perubahan-perubahannya. Misalnya dari bentuk fi'il madhi menjadi fi'il mudhari', atau masdar mim, maf'ul dan isim makan, zaman dan alat. Seperti itu. Misalkan contohnya dari perubahan bentuk dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari', misalkan contoh nasoro ini adalah sebuah contoh mufradat yang berpedoman daripada fi'il madhi. Kemudian berubah menjadi bukan pada fi'il mudhari' yang suruh. Nah, di situ. Kemudian kegunaan yang kedua itu untuk mengetahui perubahan-perubahan makna dari perubahan-perubahan bentuk dasar kata. Nah, tadi kan sudah dicontohkan yang mana perubahan satu, mana ke perubahan lafat atau lafat atau mufrad satu ke bentuk yang lainnya. Seperti tadi kan nasoro yang suruh, menolong, telah menolong, kemudian yang suruh akan dan sedang menolong. Di situ itu contohnya. Nah, ini contoh yang lain ada khoroja, keluar, yakhruju, akan dan sedang keluar. Tuh. Kemudian manfaat yang selanjutnya itu untuk membantu seseorang dalam rangka melacak makna atau arti suatu kata dalam kamus. Itu fungsinya atau kegunaannya ilmu shorof. Selanjutnya untuk membantu menerjemah atau menerjemah agar menemukan makna atau arti dengan tepat, seperti lafaz istaghfaro, ya, asal dari selasi, yaitu lafaz ghafaro yang artinya mengampuni. Berarti istaghfaro itu memiliki arti meminta ampun. Nah, itulah untuk membantu menerjemahkan agar menemukan makna atau arti dengan tepat. Itu kegunaannya. Oke. Ya. Di sini semoga bermanfaat dalam pembahasan pengantar ilmu shorof ini. Untuk lebih lanjut, lebih terperinci pembahasannya daripada tadi yang 12 materi-materi yang dibahas dalam ilmu shorof, itu akan dibahas di video selanjutnya. Dan jangan lupa dalam masa pandemik COVID Corona ini, di era new normal starter kits, jangan lupa pakai helm, sarung tangan ketika sholat sajadah, dan jangan lupa juga pakai masker, hand sanitizer, dan juga tisu basah agar kita terhindar dari penyakit. Semoga kita selalu sehat walafiat.
walafiat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.